Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua sehat dalam lindungan Tuhan. Boleh sama-sama kita buka Alkitab kita pada kitab Yesaya 40 ayatnya yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita sama-sama tahu bahwa di dalam Tuhan kita punya kekuatan yang baru, kita punya semangat yang baru. Boleh sama-sama kita merenungi, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita memuji nama Tuhan karena hanya Tuhan yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami ada di hadirat Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Engkau. Terima kasih, biar setiap pujian, setiap penyembahan kami boleh berkenan menyukakan hati Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus menolong hamba-Mu, Roh Kudus menolong kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ada di hari yang ke-7 di bulan Desember. Di masa raya Natal, saya percaya kita semua menikmati sukacita damai Natal yang kita rayakan bersama. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulaikan aktivitas kita sepanjang hari ini, saya rindu kita sama-sama lihat dalam firman Tuhan 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-15. 2 Korintus 8 ayat 15, demikian firman Tuhan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Saudara, tema firman yang saya sampaikan di pagi hari ini adalah berbagi itu indah. Bapak Ibu sekalian, satu ketika ada seorang anak anak yang kehidupan keluarga mereka ini sangat miskin. Dia berdiri di salah satu toko roti di satu kota. Kemudian dia mengamati orang yang lalu lalang dan berbelanja di toko tersebut. Dia mengamati juga orang yang berbelanja di toko itu. Dia melihat roti yang mereka beli. Dan tiba-tiba ada seorang bapak lewat di depannya. Bapak ini bertanya kepada seorang anak ini, "Nah, apakah kamu tidak mau membeli roti?" Kemudian anak ini berkata, "Saya ingin membeli roti, tapi saya tidak punya uang." Nah, seketika itu juga bapak tersebut yang bertanya kepada anak ini langsung masuk ke dalam toko itu. Kemudian dia membeli beberapa roti dan setelah itu dia membawa dan menyerahkan kepada anak ini. Kemudian anak ini berkata dalam hatinya, "Mungkin Bapak yang memberikan roti itu kepada saya adalah Yesus." Karena rupanya ibunya seringkali mengajar kepada anaknya bahwa Yesus itu baik, Yesus itu suka memberi, Yesus itu suka menolong kepada orang yang kesusahan. Nah, setelah itu anak ini kemudian bertanya kepada bapak ini saat dia memberikan roti, "Apakah Bapak adalah Yesus?" Kemudian bapak ini tersenyum, kemudian dia menyerahkan roti ini kepada anak ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini menurut saya sangat menarik. Kenapa? Dari hal-hal yang sederhana, hal yang kecil yang dilakukan oleh seorang bapak ini kepada anak yang miskin, yang punya kerinduan untuk membeli roti, tapi dia tidak punya roti. Dan ketika ada seorang bapak punya hati memberi kepada anak ini, satu kisah yang luar biasa. Rupanya anak ini berpikir bahwa setiap orang yang suka memberi, setiap orang yang suka menolong adalah pribadi Yesus. Karena itulah yang diajarkan oleh ibunya. Karena memang pribadi Yesus adalah pribadi yang suka menolong. Pribadi Yesus adalah pribadi yang suka memberi. Buktinya saudara, Yohanes 3 ayat 16 di sana dikatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Saudara, karena kasih Yesus karena cinta Yesus kepada semua umat manusia saudara, Dia memberikan hidupnya untuk saya dan saudara sebagai bukti kasihnya. Nah, bagaimanakah dengan saya dan saudara? Apakah selama ini orang-orang di sekitar kita melihat pribadi Yesus ada dalam hidup kita? Seperti anak ini melihat pribadi Yesus
kepada seorang bapa yang suka memberi? Apakah kita dikenal dengan pribadi yang suka menolong orang lain? Apakah kita dikenal dengan seorang pribadi yang suka membantu orang lain? Apakah kita dikenal dengan seorang yang suka berbagi hidup kepada orang lain? Saudara, firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Kemudian dan orang yang mengumpulkan sedikit juga tidak kekurangan. Artinya apa, saudara? Kalau kita mengumpulkan banyak, kita mengumpulkan untuk diri kita pribadi, saudara, dan kita tidak memberikan kepada orang lain, itu juga tidak menjamin kita akan kelebihan. Kemudian saat kita orang yang mengumpulkan sedikit juga itu tidak pernah kekurangan. Jadi artinya apa yang ada pada diri kita dan kita bisa berbagi kepada orang lain, itu adalah sesuatu hal yang istimewa. Ketika kita berbagi kepada orang lain, ketika kita menolong orang lain, itu tidak akan membuat kita kekurangan. Kemudian ketika kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya dan menahan tangan kita untuk tidak berbagi kepada orang lain, kita juga tidak akan berkelebihan. Nah, saudara, marilah di masa raya Natal ini kita menjadi pribadi yang mau terus berbagi kepada orang lain. Apa yang ada pada kita, kita bisa saling menolong satu dengan yang lainnya. Kita saling memberkati satu dengan yang lainnya. Kalau ada di antara saudara seiman kita yang susah, yang membutuhkan pertolongan, mari kita menjadi pribadi yang mau berbagi satu dengan yang lainnya. Biar di masa raya Natal ini kita menjadi pribadi yang terus menunjukkan bahwa sesungguhnya kehidupan Yesus itu ada dalam hidup saya dan saudara melalui pemberian kita kepada orang lain. Dan pada akhirnya orang lain mengenal, apalagi orang yang belum percaya, bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang mau menolong orang lain, memberikan hidupnya untuk orang lain. Begitupun juga saya dan saudara, kita menjadi pribadi yang mau menolong, yang mau membantu orang yang membutuhkan. Saudara, biar firman Tuhan di pagi hari ini terus meneguhkan, menguatkan kita sekalian. Saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kau sungguh Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Engkau sumber dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk pribadi-Mu yang terus memberikan teladan dalam hidup kami. Engkau pribadi yang terus memberi hidup-Mu. Engkau pribadi yang terus memberikan teladan, mengasihi, menolong orang-orang yang membutuhkan. Biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi pegangan bagi setiap kami. Roh Kudus yang menolong, membantu setiap kami menjadi pelaku firman yang berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami mulaikan hari ini bersama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.